Arsenal menang meyakinkan dari West Ham United dengan 6 gol tanpa balas. The Hammers menjadi lumbung gol pasukan Meriam London yang berambisi kembali ke perburuan gelar. Skuad asuhan Mikel Arteta tampil semakin ganas usai menang beruntun dalam 4 laga terakhir. Arsenal kini hanya terpaut 2 angka dari puncak klasemen Liga Inggris yang dikuasai Liverpool. The Gunners yang berisikan banyak pemain muda kini terlihat semakin lapar untuk mencuri gelar. Bagaimanakah mentalitas tangguh mengembalikan skuad muda Arsenal ke perburuan gelar? Kembali melaju di pacuan gelar juara Liga Inggris. Arsenal sudah memberi sinyal bahaya untuk Manchester City dan Liverpool di papan atas klasemen. The Gunners kembali masuk di persaingan gelar dan mulai menempel ketat di peringkat ketiga. Performa positif Arsenal terus berlanjut sejak membantai habis Crystal Palace di pekan 21. Pasukan Meriam London menang telak dengan skor 5-0 atas skuad The Eagles. Setelah menghabisi Crystal Palace, skuad asuhan Mikel Arteta kembali meraih poin penuh. The Gunners sukses menumbangkan Nottingham Forest dengan skor tipis 1-2. Kemenangan dari Crystal Palace dan Nottingham Forest mengangkat mental Arsenal. Buktinya Arsenal berhasil meraih kemenangan mengejutkan dengan skor 3-1 dari Liverpool. Skuad asuhan Jurgen Klopp dibuat mati kutu oleh permainan efektif The Gunners. Setelah tampil apik di 3 laga terakhir, Arsenal tidak terbendung saat berjumpa West Ham United. Bukan main-main, The Gunners menghancurkan The Hammers dengan 6 gol tanpa balas. Dominasi Arsenal sudah tersaji di babak pertama dengan unggul 4 gol. William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel, serta Leandro Trossard menjadi aktor kunci di balik dominasi The Gunners. Di babak kedua, Arsenal enggan mengendurkan tekanan. Hasilnya, Saka dan Declan Rice turut serta menambah pundi-pundi gol pasukan Meriam London. The Gunners semakin dekat dengan puncak klasemen dengan terpaut selisih 2 poin dari Liverpool. Mikel Arteta mengaku kalau hasil ini juga membawa momentum bagus untuk Arsenal. Saya sangat bahagia dengan performa dan permainan kami. Kami mencetak banyak gol di kandang West Ham yang dikenal menyulitkan. Kami sedang dalam momen yang bagus. Dan ketika Anda punya momen bagus, Anda harus membangun dan menjaga momentum tersebut, ujar Arteta. Pilar kunci Arsenal turut memegang andil besar di balik lesatan performa The Gunners. Pemain seperti Bukayo Saka kembali tajam dengan koleksi 4 gol dan 1 assist di 4 laga terakhir. Sang pemain sedang bangkit usai melawan tren negatif pada Desember. Di periode tersebut, produktivitas Saka menumpul karena hanya mencetak 2 gol dan 1 assist dari 8 laga. Namun, kini sang pemain sudah kembali tajam hingga mampu mengemas 13 gol dan 13 assist. Saka sendiri berhasil membuktikan prediksi Chris Sutton selaku pundit BT Sport. Jika Anda melihat performa Saka, dia sedang mengalami penurunan. Jadi, Saka punya tugas untuk meningkatkan performanya di paruh kedua musim, tegas Sutton. Selain Saka, performa Martin Odegaard juga kembali bersinar di lini tengah The Gunners. Pemain asal Norwegia ini bisa kembali diandalkan menjadi mesin kreativitas Arsenal. Dalam laga kontra West Ham United, Odegaard berhasil mengemas 2 assist. Kapten Arsenal ini akhirnya mengakhiri rentetan performa buruknya pada Desember dan Januari. Dalam 2 bulan tersebut, Odegaard hanya mampu menyumbang 1 gol dan 2 assist. Sebelum Desember dan Januari, performa sang pemain juga sempat menurun drastis pada bulan Oktober. Lini belakang Arsenal juga mulai kembali tampil solid usai mengemas 2 clean sheet dari 4 laga. Duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes berhasil tampil kokoh. 2 bek tengah Arsenal ini juga tampil subur untuk menambah pundi-pundi gol. Saliba baru saja mengemas 1 gol saat melawan West Ham lewat sundulan terukur. Sementara Gabriel secara mengejutkan mampu mencetak 3 gol dalam 4 laga terakhir di Liga Inggris. Skuad muda The Gunners yang sempat diremehkan. Sebelum kembali tampil konsisten, Arsenal sempat diterpa performa angin-anginan. Dengan komposisi skuad yang masih muda, Arsenal terlihat kurang pengalaman. Di musim ini, Arsenal punya skuad dengan rata-rata umur 25,3 tahun. Hasilnya, mentalitas anak asuh Mikel Arteta belum terbentuk dengan matang saat dihadapkan pada tekanan tinggi. The Gunners menjadi klub keempat dengan skuad paling muda di Liga Inggris setelah Chelsea, Burnley, dan Brighton. Berbagai hasil negatif dialami The Gunners di sepanjang bulan Desember. Arsenal harus menelan 3 kekalahan serta 1 hasil imbang di pertengahan musim. Skuad Mikel Arteta bahkan mengalami 2 kekalahan beruntun dari West Ham United dan Fulham. Hasil buruk ini membuat Arsenal kemudian terlempar dari perburuan gelar juara.
Padahal The Gunners sempat menduduki puncak klasemen di pekan-pekan awal Liga Inggris. Kekalahan dari Fulham di akhir Desember membuat Arsenal terdampar ke peringkat 4. Performa buruk The Gunners semakin memuncak usai tersingkir dari Piala FA. Anak asuh Mikel Arteta ditendang Liverpool dengan skor 0-2 di Emirates Stadium. Lini depan yang tumpul jadi penyebab utama penurunan performa The Gunners. Pasukan Meriam London tidak punya striker tajam yang cerdik memanfaatkan peluang. Alhasil, Arsenal banyak membuang kesempatan besar untuk membobol gawang lawan. Secara statistik, Arsenal sudah membuang 39 peluang emas di pentas Liga Inggris musim ini. Mikel Arteta punya pekerjaan rumah besar untuk membuat The Gunners bermain lebih efektif. Beruntung, Arsenal masih diperkuat beberapa pilar senior yang punya mentalitas tangguh. Veteran seperti Jorginho dan Leandro Trossard menjadi pilihan alternatif yang jitu untuk The Gunners. Kedua pemain ini mulai tampil memukau dalam beberapa laga terakhir. Jorginho menampilkan performa istimewa saat Arsenal mempecundangi Liverpool dengan skor 3-1. Pemain asal Italia ini baru bermain 5 kali sebagai starter di Liga Inggris musim ini. Namun, Jorginho langsung memberikan dampak nyata untuk membantu lini tengah Arsenal tampil dominan. Melawan Liverpool, dirinya membentuk kombinasi apik bersama Declan Rice dan Martin Odegaard. Jorginho juga mencatat 85% akurasi umpan, serta 3 intercept dan 2 tackle. Selain Jorginho, performa Leandro Trossard untuk Arsenal juga layak diacungi jempol. Pemain asal Belgia ini sering menjadi super sub untuk memecah kebuntuan The Gunners. Trossard sudah mengemas 9 gol dan 2 assist di musim ini. Dalam 4 laga terakhir, ketajaman sang pemain semakin terasa dengan koleksi 3 gol. Kiprah Arsenal yang dihuni banyak pemain muda memang sering terjerat inkonsistensi. Namun Jorginho percaya The Gunners sudah semakin matang di musim ini. Dalam beberapa laga terakhir, saya melihat tim ini sudah semakin matang. Bukan hanya soal mencetak gol, tapi cara kami bermain. Membaca permainan, kapan harus bermain umpan pendek, kapan harus bermain umpan lambung. Masuk daftar skuad termahal di dunia. Selain performa yang semakin menanjak, Arsenal juga punya nilai skuad yang semakin mahal. Dilansir dari Transfermarkt, valuasi skuad The Gunners melonjak ke angka 1,12 miliar euro. Jumlah ini bahkan mengungguli valuasi skuad Real Madrid yang hanya berada di angka 1,4 juta euro. Kini, The Gunners menjadi klub kedua dengan nilai skuad termahal di dunia. Arsenal hanya kalah dari Manchester City yang punya skuad berharga 1,26 miliar euro. Selain itu, pemain seperti Bukayo Saka juga masuk 3 besar pemain termahal di dunia. Winger asal Inggris ini berada di urutan ketiga setelah Jude Bellingham dan Erling Haaland. Dilansir dari 21st Group, Saka punya valuasi transfer senilai 131 juta pound sterling. Selain Saka, nama William Saliba juga masuk jajaran bek termahal di dunia. Pemain asal Prancis ini dihargai 71,5 juta pound sterling. Dan hanya kalah dari Ruben Dias yang hanya menduduki posisi teratas. Dengan semakin matangnya mental dan pengalaman, apakah skuad muda Arsenal akan menuai trofi bergengsi di musim ini?